Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret. Kemarin kita sudah melajari tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, hari ini kita pelajari barisan dan deret geometri. Ketika kita pelajari barisan dan deret aritmatika, saya ingatkan kembali kita kemarin punya beda namanya ya, atau selisih, di mana mencarinya adalah UN-1 kurangi UN setelah suku setelah kurangi suku sebelum, kan gitu kan. Nah, kalau di geometri adanya rasio namanya R, biasa disimbolkan dengan R. Jadi kalau di aritmatika beda, kalau geometri rasio. Kalau beda itu kan juga selalu sama ya, konstan ya. Rasio juga begitu konstan, nggak berubah-ubah dalam satu barisan atau satu deret. Nah, ini untuk mencari rasio, kalau beda itu dikurangi, kalau rasio suku setelah dibagi suku sebelum. Berarti ini kalau ini rasionya 6 bagi 2 atau 18 bagi 6 atau 54 bagi 18 dan seterusnya. Sama semua ya hasilnya dalam satu baris ini. Itu namanya rasio atau secara umum UN per UN min 1. Ini udah ya. Kemudian untuk mencari suku ke N-nya, kalau di barisan aritmatika kemarin apa UN? Suku ke N kan UN. A plus N min 1 kali beda. Kalau aritmatika, kalau geometri UN-nya sama dengan AR pangkat N min 1. Itu untuk mencari UN. UN digunakan untuk apa? Sama seperti halnya ketika kita mencari UN di barisan aritmatika. Misalnya ini kalian suruh manakah di antara kedua barisan merupakan barisan, ini suruh ngecek dulu ya, merupakan barisan geometri 1/3, 1/9 dan seterusnya. Kita cek aja rasionya. Ini rasionya sepertiga seperti dari sini ya, sepertiga bagi 1, sepertiga, 1/9 bagi sepertiga, dan seterusnya. Ini sama semua konstan. Tapi kalau yang ini, kalau kita cari 4 bagi 2, 2, 12 bagi 4, 3. Jadi nggak ada perbandingan yang konstan, beda-beda ini ya. Jadi ini bukan geometri yang ini yang selalu sama. Itu ya. Kemudian untuk mencari UN, misalnya ini tentukan suku ke-7. Kalau hanya suku ke-7 mungkin kalian masih bisa menderet gitu ya. Kalau ini rasionya berapa ini? 3/9 atau 1/3 gitu ya. Untuk selanjutnya tinggal kalikan 1/3 sampai suku ke-7. Kalau ini masih mudah suku ke-7-nya. Tapi kalau kalian disuruh suku ke-100, kan tidak mungkin kita mengalihkan sepertiga sampai 100, kan panjang ya, itu akan lama. Makanya kita memanfaatkan suku ke N, AR pangkat N min 1. Kalau di sini A-nya berapa? A-nya kan berarti suku pertama 9. R-nya berapa tadi? 1/3. Gitu ya. Kemudian N pangkat min 1. Kalau misalnya 100 ya berarti 100 kurangi 1 kalau mau mencari suku ke-100. Gitu ya. Oke, ini hampir sama dengan aritmatika, cuma rumusnya yang berbeda gitu ya. Nah, di geometri juga ada yang namanya sisipan. Kemarin aritmatika juga ada sisipan ya. Jadi kalau ada suatu barisan geometri akan disisipkan. Misalnya di antara suku itu akan disisipkan berapa angka gitu ya, sama dengan aritmatika kemarin. Maka untuk mencari rasio yang baru, kalau kemarin mencari beda yang baru ya, mencari rasio yang baru itu akar pangkat 4 dari R. Ini ya, R aksen itu rasio baru. Kalau R sendiri rasio barisan yang lama gitu ya. Oke, atau bisa juga seperti ini, sama aja ya, 3+1 kan 4. Oke. Jadi secara umum tadi ini ya, jika disisipkan K suku, mau nyisip berapa suku, misalnya di antara suku itu ya, misalnya 3 suku atau 2 suku itu ya, di antara setiap 2 suku yang berurutan sehingga membentuk barisan geometri baru, maka rasionya secara umum ya, R aksen sama dengan akar pangkat K+1 dari R gitu ya. K-nya itu banyaknya sisipan. Dan ini banyaknya suku di barisan yang baru itu N aksen sama dengan A plus N min 1 kali K. Ini K tadi banyaknya yang disisipkan.
Nah, ini ketika kita runut ini ya, silakan ini dibaca. Maka bisa juga kita lihat bahwa misalnya ini ada U4, U6. Antara 4 sama 6 itu kan U5 ya. Jadi diantaranya, tapi kuadrat itu akan sama dengan perkalian keduanya. Berarti kalau misalnya U5 kuadrat akan sama dengan U4 kali U6. Misalnya gitu ya. Kalau ini saya diganti 7 dan 9 misalnya ini. 7 dan 9, berarti antara 7 dan 9 U berapa? 8 kan? Berarti U8 kuadrat sama dengan U7 kali U9 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang tadi barisan geometri, sekarang deret geometri. Sama. Di situ ada R, kemudian ada suku ke N-nya, AR pangkat N min 1. Cuma ini deret ya, ditambah ya. 1 tambah U2 dan seterusnya. Oke, untuk mencari jumlah N suku pertama pada deret geometri, ini akan sama dengan Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini rumusnya tentunya berbeda dengan aritmatika ya. Kalau kemarin aritmatika apa? Sn-nya, N suku pertamanya, N per 2, A plus UN atau N per 2, 2A plus N min 1 kali beda kalau aritmatika. Kalau geometri ini. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari rumus N suku pertama itu sebenarnya bisa kita lihat ada dua ini ya. Jadi A yang tadi 1 min R pangkat N, ini 1 min R. Atau bisa juga A kali R pangkat N min 1, ini R min 1. Ini bagaimana Bu dipakainya? Jika R-nya kurang dari 1. Kalau ini jika R-nya lebih dari 1. Gitu ya. A itu suku pertama, R itu rasio. Oke, misalnya nih, hitunglah jumlah 7 suku pertama. Kalau jumlah 2 suku pertama itu berapa? Berarti min 2 tambah 1. 2 suku kan? Min 1 gitu ya. Dan kalau 7 gimana? Kalau 7, sebenarnya kalian mau deret masih bisa. Tapi kalau misalnya hitunglah jumlah 50 suku pertama. Kalau mau dideret dulu sama jumlah satu-satu kan terlalu lama. Makanya kita memanfaatkan rumus suku ke N. Ini R-nya berapa kalau kita cari? 1 per min 2 atau min setengah kan? Min setengah berarti R-nya kurang dari 1. Kita menggunakan rumus yang mana? Yang ini. Itu ya. A1 min R pangkat N per 1 min R. Kita masukkan 1 per 1. Ini ya, A sama R-nya. Kalau ini N-nya berapa? 7, karena tadi soalnya 7 kan. 7 suku pertama berarti 7 kita masukkan. Ini kalau di sini hati-hati dalam menghitung. Kalau min setengah pangkat 7, min pangkat ganjil, hasilnya min ya. Min ketemu min kan nanti positif. Ini juga ya, hati-hati ya. Min ketemu min, jadinya positif. Jadi ditambah dan seterusnya hasilnya adalah min 43 per 32. Ini sama. Cuma di sini ada variasi soal. Misalnya ini diberikan deret geometri 32 plus 16 plus 8 dan seterusnya. Hitung jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8. Nah, dari suku ke-6 sampai suku ke-8 berarti suku apa saja sih? 6, 7, 8. Ya enggak? Berarti sama saja kita akan menghitung. Kan berarti kan U1 tambah U2 tambah kalau U1 tambah U2 sampai U8 kan S8, ya enggak? Dikurangi. Nah, kalau hanya 6, 7, 8 berarti S8 dikurangi S5 kan? Karena S5 sendiri itu siapa? U1 tambah U2 sampai U5, ya enggak? Coba kalau kalian deret. Hasilnya itu ini yang diminta sama soal. Berarti 6, 7, 8. U6, U7, U8. Jadi kita tinggal masukkan rumus saja S8 min S5. Ini ya S8-nya ini, S5-nya ini. Setelah dihitung ternyata jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8-nya adalah 1,75. Nah, di deret geometri ada yang namanya deret geometri tak hingga. Jadi kita menjumlah terus tanpa batas gitu ya. Tapi deret geometri tak hingga itu harus konvergen kalau dijumlah. Konvergen itu menuju ke angka tertentu. Tidak ini ya. Tidak tak terbatas gitu ya. Jadi
Ini Sn A1 min R pangkat N. Di sini N-nya mendekati tak hingga. Tapi ada syaratnya, dia akan konvergen jika R-nya antara min 1 dan 1. Artinya apa sih? Pecahan ya ini ya. Pecahan positif atau pecahan negatif. Kalau pecahan kita pangkatkan tak hingga, pangkatnya lebih besar lagi, ya enggak? Coba misalnya setengah, pangkat besar lagi, dia mendekati apa? Mendekati 0 kan? Setengah pangkat 2, seperempat. Setengah pangkat 3, seperdelapan, seperempat sama seperdelapan kan? Kecil seperdelapan kan? Dan seterusnya. Kalau misalnya sampai seperbesar misalnya, kan jadinya yang di bawah juga besar. 1 dibagi bilangan yang besar kan mendekati 0. Ini ya, yang disebut R pangkat N mendekati 0. Jadi S tak hingga itu akan sama dengan A per 1 min R. Nanti ya rumus tak hingga suku. Tapi syaratnya ini, R-nya antara min 1 dan 1 atau pecahan. Pecahan yang nilainya antara ini ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini misalnya. Ini namanya konvergen yang menuju ke angka tertentu. Nah, kalian suruh menjumlah ini. Ya, sudah konvergen ini. Konvergen pokoknya syaratnya tadi, yaitu R-nya antara min 1 dan 1. Ini. Nah, misalnya nih, tentukan jumlah deret geometri tak hingga. 36 kurangi 12 tambah 4 kurangi 4 per 3 tambah lagi, kan gitu kan. Kita cek dulu apakah ini konvergen. Kita cek R-nya nanti ya. R-nya kan jelas 36, R-nya ternyata berapa? Min 1/3. Berarti ini kan bilangan antara min 1 dan 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus A per 1 min R. Ini dari tak hingga ini sampai tak hingga ke sana. Kenapa ini bisa dijumlah terus? Iya, sampai tak hingga ke sana kan mendekati 0. Tapi tidak pernah 0 ya, hanya mendekati 0. Sehingga kita bisa merumuskan ini, hasilnya ternyata kalau ini dijumlah terus sesuai dengan rasionya min 1/3, hasilnya adalah 27. Gitu ya, untuk deret tak hingga. Oke, sekian deret geometri, deret barisan dan deret geometri. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.